Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini, dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman dan saudara sekalian melalui like, komen, dan subscribe. Dan kali ini teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali melihat satu cuplikan video kesaksian seorang murtadin. Ya, orang ini murtadin ini dalam kisahnya dia menceritakan bahwa dia ada hubungan dengan keluarga kiai atau dia adalah keturunan kiai. Namun dalam perjalanan hidupnya ia menemukan kebenaran, tetapi ketika ia mulai mencari kebenaran, percaya Tuhan Yesus, justru di sanalah ia dipersekusi. Nah, supaya kita tidak berlama-lama, kita langsung saja melihat cuplikan. Dan teman-teman, harapan saya teman-teman nonton sampai selesai supaya teman-teman jangan gagal paham, dan terutama supaya teman-teman mendapatkan pesan-pesan yang disampaikan dan bagaimana ia berjuang habis-habisan untuk mengikut Tuhan Yesus, di mana ia dipersekusi oleh keluarganya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, anaknya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri. Karena itu teman-teman dan saudaraku, kita langsung saja melihat cuplikan video berikut ini. Nama saya Sri Mintarti. Saya berasal dari dari Jawa Tengah, Kota Gombong, Kabupaten Kebumen. Ya, saya mau bersaksi di sini bagaimana saya itu dijamah Tuhan atau dipanggil dan dipilih Tuhan. Saya itu dari Muslim, ya, Muslim yang alirannya cukup berat, karena bapak saya itu kiai atau keturunan ustadz dari daerah Banten dan Bogor. Sementara ibu saya itu dari Jawa. Ya, teman-teman dengar sendiri tadi ya, dia mengatakan bahwa bapaknya dia, ayahnya dia adalah seorang kiai, dan kakeknya dia juga adalah seorang ustadz. Oke, baik, kita lanjut dulu sampai selesai ya. Mohon maaf teman-teman kalau sedikit terganggu, supaya ini lebih jelas lah begitu, sehingga saya memberikan ini. Karena nanti ya tahu sendirilah bagaimana dari teman-teman atau tetangga-tetangga kita sebelah ini. Ya, teman-teman mengerti lah ya. Oke, kita lanjut dulu. Tapi ibu saya ini kejawen. Nah, saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Saya punya anak kedua, putra dan putri. Sekarang sudah menikah semua, dan anak saya itu semuanya masih ada di seberang atau Islam. Nah, pertama-tama saya kenal Tuhan atau ditangkap Tuhan. Sebenarnya dulu saya itu nggak suka dengan orang Kristen, ya, karena kalau orang Kristen itu kalau memuji Tuhan, menyembah, itu selalu nyanyi-nyanyi, ada orang meninggal nyanyi, ada apapun nyanyi. Sementara saya dulu kan taunya kan hanya sholat yang khusyuk. Nah, waktu saya umur hampir 35, rumah saya tangga hancur. Saya pisah dengan suami saya, tapi waktu itu saya masih Islam. Saya dulu itu adalah pekerja di pabrik. Nah, di pabrik ini saya kenal dengan satu teman orang Manado. Orang Manado ini bukan hidup dalam Tuhan. Orang Manado ini adalah masih merokok, masih judi, masih mabuk, pokoknya masih belum di dalam Tuhan. Ya, Kristen KTP istilahnya. Ya, saat kesal, saya dendam, saya marah. Karena saya itu dari Islam, saya itu tidak takut dosa. Karena setiap ada dosa, saya tahunya apa? Dosa itu tidak benjol. Nah, di saat saya melakukan dosa, waktu dulu saya masih Islam, saya itu bisa tebus dengan apa? Dengan saya sholat, dengan saya puasa, dengan saya amal, dengan saya zakat fitrah. Itu tahunya saya tuh semuanya bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Nah, waktu saya ketemu dengan orang Manado ini di dalam satu PT, nah, dia tuh bercerita sama saya. Karena waktu itu melihat saya itu dendam, saya tidak mengampuni, sama sekali saya tidak mengampuni, ya. Jadi waktu saya lagi dendam, saya lagi marah, saya lagi benci, orang Manado ini bilang ke saya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sementara kalau waktu saya dendam, saya pernah berikrar sampai saya mati masuk liang kubur, saya tidak akan mengampuni orang itu. Nah,
Setelah saya mendengarkan perkataan dari teman saya tidak tahu kalau itu adalah firman Tuhan. Jadi saya tetap nggak mau. Ngapain saya ngampuni mereka? Dia udah nyakitin aku. Dia udah membuat aku begini. Rumah tangga aku hancur. Saya ngapain aku nyakitin dia? Gak bakalan saya nyakitin. Nah, tetapi firman Tuhan itu ternyata hidup di dalam saya. Di dalam hati ini terus membuat saya tuh gelisah, membuat saya tuh penasaran tentang firman Tuhan ini. Saya ingin rasanya apa itu Alkitab. Sementara waktu saya di musola, saya itu nggak boleh pegang Alkitab. Jadi waktu saya pegang Alkitab, saya baru pegang, itu tangan saya udah saat-saat di belakang, dipatah, amit-amit. Karena emang itu ajarannya nggak boleh saya pegang Alkitab. Nah, tapi karena terus saya penasaran, dengan Alkitab itu, saya akhirnya mulai buka. Tapi kan saya nggak tahu apa itu artinya. Tapi firman Tuhan itu terus bekerja di dalam hati saya. Tapi saya tetap sholat. Saya sholat witir, saya sholat tahajud, saya sholat hajat. Saya tetap sholat. Gak pernah meninggalkan sholat. Nah, tapi waktu saya sholat, habis sholat tahajud ke sholat subuh, itu kan waktunya nggak begitu jauh. Akhirnya saya tiduran di sejadah sama si tiduran, sama si makan. Nah, waktu saya tidur itu, saya seperti ada sinar dari atas. Nah, di sinar itu hanya dikasih tahu seperti suara, jangan tengok ke belakang, jangan tengok ke belakang. Tapi kan saya nggak mau. Artinya gini, itu sambil lalu, itu hanya mimpi biasa. Nah, jadi awalnya saya melakukan sholat, saya melakukan itu sampai yang kedua kali saya ada di satu tempat. Ruangan gelap banget. Nah, itu ada pintunya. Nah, di pintu itu ada sinar dari luar. Nah, dari sinar itu pokoknya ada suara. Ayo sedikit lagi kamu sampai. Ayo sedikit lagi kamu sampai. Tapi itu pun masih saya abaikan. Saya nggak mau, maksudnya aduh itu cuman mimpi. Nah, kalau tahun baru kan kita ada masak-masak, ada bakar ayam, ada bakar ikan. Saya pernah dikasih bakar ayam, bakar ikan di malam tahun baru. Nah, saya bawa pulanglah ke rumah. Nah, itu rumah kontrakan saya sama teman saya yang orang Manado, itu kan ada lantai ke atas. Tapi lantai ke atas itu tidak ada pintu. Jadi itu ada kucing boleh masuk, apa aja bisa masuk, langsung ke tempat meja makan. Nah, waktu saat itu juga teman saya ngajak saya pergi ke acara syukuran rumah baru. Kan saya nggak tahu apa-apa, saya cuma diajak, kamu mau ikut nggak? Ada syukuran rumah baru. Nah, gak apa-apa, tapi makan-makan nggak? Gitu. Oh, makan-makan, ayo ikut. Nah, saya ikutlah dengan mereka, dengan rombongan dari gerejanya teman saya yang orang Manado ini. Di dalam perjalanan, saya lupa bahwa ikan sama ayam itu belum saya simpan di kulkas. Jadi sepanjang jalan saya pergi ke acara syukuran rumah baru, pikiran saya itu cuma ayam ikan. Nah, di situ saya bilang sama kakak saya, Kak, pulang, ayam sama ikan belum disimpan. Kata kakak saya orang Manado, nggak usah, kita malu, kita itu cuma manumpang, ayo jalan. Akhirnya saya jalan. Tapi kakak saya di perjalanan pesan, nanti kalau ibadah, kalau berdiri ikut berdiri ya, kalau turun duduk ikut duduk ya. Saya cuma iya, tapi pikiran saya tetap ayam dan ikan. Nah, selesai pas waktu sampai di sana mulailah ibadah, saya ikutin apa kata saya. Kakak saya itu bicara, berdiri, duduk. Tapi di saat saya lagi berdiri, saya berdoa. Saya tuh belum bisa berdoa. Saya cuma berdoa begini, Tuhan Yesus, kata kakakku, Engkau bisa menjawab doaku. Tolong Tuhan Yesus, jagain ikan sama ayam yang ada di meja. Kalau itu masih rezeki saya, amin. Itu cuma itu, karena saya belum bisa berdoa, belum bisa apa-apa. Nah, pas selesai, pulanglah saya ke rumah. Saya tidak ngomong apa-apa, saya langsung lihat itu ayam dan ikan masih utuh-utuh. Tidak tersentuh apa-apa. Itulah mukjizat pertama. Mukjizat pertama, itulah saya teriak-teriak sama kakak saya. Ikan dan ayam belum tersentuh. Itu saya mulai percaya. Akhirnya saya diajak ke gereja Tiberias.
Itu karena kerinduan saya, karena saya pengen apa sih itu gereja, apa itu yang di dalam nyanyi-nyanyi apa, kak saya pengen ke gereja, gereja mana ya? Nah, kakak saya ngajaklah ke gereja Tiberias. Di gereja itu saya tidak bisa berkata apa-apa, saya cuma nangis gak berhenti-berhenti. Dari sesi jam 3 langsung ganti lagi jam 5, ganti lagi jam 9, saya nangis gak berhenti-berhenti. Saya tidak tahu apa yang saya tangisi dan saya tidak tahu kenapa saya menangis, tapi yang ada saya cuma kelegaan. Akhirnya pulang ke rumah, terus saya pindahlah rumah ya, pindah rumah dekat orang Manado satunya lagi, namanya Ibu Grace Kando. Nah, saya di sana, saya dikenalin, akhirnya saya dibawa ke gereja Po. Di gereja Po, saya bawa di sana, saya terima Tuhan Yesus. Nah, setelah saya terima Tuhan Yesus, saya mulai katekisasi. Nah, saya 6 bulan saya katekisasi, tapi pas saya mau dibaptis, keluarga saya datang. Ibu saya, anak saya 1 cowok, adik saya 2, dan saudara sepupu saya 1. 2 mobil datang ke rumah. Waktu itu saya tuh ada, dari keluarga itu ada mata-mata, 2 orang mata-mata. Adik saya kandung yang cewek, dan 1 lagi saudara sepupu. Jadi kan dulu kan saya tuh kerjanya serabutan, karena kan PT-nya bangkrut, akhirnya ada marketing motor, marketing mobil, jadi jarang di rumah. Nah, jadi pas mereka mau tangkap saya, saudara yang suka ke rumah itu dari calling dulu, kapan ada saya di rumah. Nah, pas saya ada di rumah, saya nggak tahu kalau ibu saya datang. Pas saya di rumah, tahu-tahu 2 mobil datang. Ibu saya datang ke saya langsung bilang, kamu harus pulang. Kamu itu janda. Kalau janda itu tanggung jawab orang tua. Tapi saya bilang, enggak lah Bu, saya nggak mau pulang. Soalnya kalau pulang kan jadi saya juga punya kerjaan. Padahal bukan pekerjaan yang saya ingin, karena saya lagi senang-senangnya ke gereja. Habis saya katekisasi, mau ada baptis. Tapi ibu saya harus pulang. Nah, waktu itu di ruang tamu itu ada golok atau parang, karena itu golok atau parang itu habis jabutin rumput di depan. Nah, kan saya nggak tahu kalau misalnya keluargamu datang. Jadi golok, maksudnya parang atau golok itu masih ada di situ. Karena saya tidak mau, akhirnya saya dipegang, leher saya dipegang, ditarik saya lehernya, ibu saya udah pegang golok. Kamu pulang nggak? Kamu pulang nggak? Harus pulang. Nah, karena situasi udah seperti ini, saya terus muter otak. Wah, saya harus masuk kamar nih. Nah, rencana saya mau masuk kamar. Habis masuk kamar, saya mau tutup pintu supaya saya nggak bisa pergi, langsung saya kunci. Ternyata langkah saya itu kurang cepat. Jadi mereka tahu strategi saya, langsung dihadang. Nggak usah ganti baju. Karena saya memberontak, nggak mau, akhirnya apa? Adik saya persis yang nomor 2 mukul saya, mukul mata, bu. Saya teriak-teriak, ya. Pas teriak-teriak, ini saudara saya orang Manado, langsung istilahnya, nggak boleh gitu dong, jangan bikin keributan di komplek ini. Kamu datang-datang bikin keributan. Tapi karena mereka sudah kayak kerasukan setan, mereka nggak peduli. Jadi saudara saya malah justru jadi berantem sama saudara saya. Akhirnya kesempatan itu saya larilah keluar. Pas lari keluar, saya lewat gerbang, saya ke jalan, saya teriak-teriak, tolong. Tapi satu pun itu tetangga di komplek itu nggak ada yang keluar. Padahal itu komplek, tapi nggak ada keluar. Padahal saya teriak tolong. Tapi baru berapa meter, 100 meter, saya sudah ditangkap. Ternyata adik saya sama anak saya nunggu. Saya ditangkap. Ayo, mau kemana? Terus saya diseret ke mobil. Nah, pas diseret ke mobil, saya didoronglah ke mobil. Tapi saya tetap berontak, saya nggak mau. Nah, karena saya nggak kuat, saya kan sendiri, adik saya 2 sama anak saya. Akhirnya saya udah masuk lah. Ini kaki baru masuk 1, badan baru masuk sebelah. Terus pintu mobil ditutup. Jadi saya dikencet pakai pintu mobil. Tapi saya masih berontak. Terus datanglah adik saya yang tadi mukulin saya muka, saya dipukul di belakang. Pas saya dipukul di belakang, saya sudah nggak berdaya. Saya pasrah, terserah. Akhirnya saya dimasukin mobil, yang nyopir kakak sepupu saya. Terus di depan ibu saya di tengah, ini anak saya, di sini adik saya.
Nah, posisinya waktu itu saya tuh tangannya begini. Jadi yang ini ditarik sama adik saya, yang ini ditarik sama anak saya, kakinya ditumpangin satu kaki adik saya, sampai saya nggak bisa napas. Saya cuma bilang, kalau kalian mau matiin saya pun di sini, saya mati. Tapi saya ingat, ampunilah mereka, ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu. Jadi kalimat firman yang dari kakak saya itu, saya nggak tahu. Pokoknya itu tahu-tahu keluar. Nah, adik saya bilang gini, sana minta Tuhan Yesus yang telanjang. Dia aja nggak bisa beli celana. Bagaimana kamu mau ngasih baju? Nah, itu adik saya. Nah, anak saya yang sini, kan kalau orang Jawa bilang nenek kan mbah. Mbah, berisik ini. Tabokin aja pak mulutnya. Ya, itu anak saya. Terus ibu saya nyaut, udah biarin aja. Anggap aja itu radio rusak. Itu. Nah, udah saya ikutin aja. Apa mereka mau kemana saya ikutin, ternyata saya itu dibawa ke daerah Cipinang Muara. Nah, di Cipinang Muara itu adalah keluarga besar dari ibu saya. Ada Pak D saya, pokoknya banyak lah di situ. Saya dibawa ke situ, saya ditaruh di satu ruangan. Nah, di ruangan itu, pintunya itu sudah ditaruh macam-macam. Udah dikunci, ditaruhin kursi, ditaruhin tempat jemuran supaya saya nggak bisa kabur. Nah, di situ nanti datanglah kakak sepupu saya yang ini, nanti datang lagi yang satu, karena mereka tuh mengingatkan saya supaya saya kembali lagi, karena dulu kan saya sering ziarah, saya pergi sering ngikutin masjid taklim, pokoknya pergi kemana gitu, saya sering itu. Akhirnya mereka ngikutin saya, tapi saya tidak mau. Saya cuma diem dan diem, yang ada di otak saya cuma pingin kabur. Di saat itu juga saya nggak mau makan, saya nggak mau minum. Pokoknya saya nggak mau minum apa-apa. Dikasih apa aja saya nggak mau. Saya pingin keluar, pingin keluar, pingin keluar. Nah, ada satu saudara sepupu saya, ya, dia datang nengokin saya. Nah, pas dia datang nengokin saya, dia nanya, kamu kenapa bisa sampai kayak gini? Kamu kenapa dari kemarin katanya kamu gak makan-makan? Jangan begitu, kamu makanlah, nanti kamu yang rugi. Kamu jangan berharap kamu bisa kabur dari sini, karena ini dijaga ketat, di belakang dijaga ketat. Semua HP gak boleh dipinjemin sama kamu, jangan berharap. Sekarang kamu makan. Dan kamu sekarang kalau udah makan, kamu ikutin pulang ke Jawa. Kalau kamu udah di Jawa kan kamu bisa kabur. Itu saudara sepupu saya. Nah, dari situ saya langsung seperti dapat apa ya? Oh iya ya, oh iya ya. Disitulah akhirnya saya nangis sama kakak saya. Saya disuapin, saya mau makan. Akhirnya besoknya saya dibawa pulang ke Jawa, naik kereta. Di kereta itu semua orang-orang itu ngelihat saya itu karena saya babak belur. Saya kaki jalan pun kakinya saya diseret. Banyak orang bilang, kenapa mbak? Saya cuma bilang, jatuh dari motor. Saya bilang kayak gitu. Ditanya lagi, kenapa jatuh dari motor? Jadi di kereta itu ngeliatin saya itu karena saya babak belur, tapi saya nangis terus. Jadi saya nangis, di kereta nangis. Sementara yang jaga saya, ibu saya ada, saudara sepupu saya ada, adik saya ada, anak saya ada. Jadi saya dijaga ketat, nggak bisa saya berbuat apa-apa di situ. Akhirnya saya sampailah pulang ke kampung. Di kampung saya disambut luar biasa sama bapak saya. Nah, bapak saya langsung, oh Neng, pulang Neng, ayo Neng sini gitu. Akhirnya saya suruh sholat. Di saat sholat itu saya cuma sholat, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Jadi saya sholat, tapi saya nggak baca Al-Fatihah, nggak baca suratan, saya cuma Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Sampai anak saya bilang, ibu kok lama banget sih sholatnya, sama banget sih doanya. Nah, saya cuma bilang, iya dek, supaya kita itu tetap dikasih rezeki, supaya kita dapat sama-sama. Itulah yang saya katakan sama anak saya. Sampai berjalannya waktu, saya di Jawa itu 2 minggu. Saya tidak bisa kemana-mana karena saya terus diawasi. Akhirnya
pada hari Minggu itu ya, Minggu anak saya ngajak ke kota. Nah, pakai motor. Saya ikutlah sama anak saya ke kota. Pas sampai di jalan, anak saya izin pergi dulu. Ibu sini dulu ya. Mau pergi dulu nemuin temen. Akhirnya saya berdiri di pinggir jalan. Pas saya lihat ke depan itu ada gereja GKJ. Saya lari ke gereja GKJ, saya pakai sendal jepit, pakai celana pendek, bajunya juga pakai kaos biasa. Pokoknya gimana sih orang yang nggak ke gereja lah. Pokoknya kalau di rumah gitu, kumel, mata bengkak, ininya pokoknya biru-biru habis dipukul. Saya datang ke gereja. Saya di belakang, saya nangis. Saya cuma bisa nangis sampai dilihatin sama jemaat-jemaat situ. Akhirnya mungkin ada yang lapor ke gembala, saya didatengin gembala, saya ditanya, "Mbak dari mana asalnya? Tinggalnya di mana? Namanya siapa?" Tapi saya takut jawab, karena kalau di daerah itu, satu desa ditanya aja, namanya si ini, anaknya ini, itu udah gampang dicari. Itu saya nggak langsung jawab, saya diem. Akhirnya pas diem, saya bisa napas, bisa jawab, akhirnya saya terus terang. Tapi saya minta, "Pak, tapi tolong ya, Bapak jangan sampaikan ke orang tua saya." Saya langsung kasih tahu bahwa saya namanya Sri Mintarti, saya dari desa Jatimulya, Pak. Cuman saya mau masuk Kristen, tapi nggak boleh sama keluarga saya dipukulin. Jadi kenapa sama keluarga? Saya kemarin sudah disekap, saya sudah dipukul babak belur. Akhirnya Pak Gembala ini, "Kamu maunya apa?" Tanya ke saya. "Saya mau pulang, Pak, tapi saya nggak punya ongkos buat balik ke Jakarta." Akhirnya saya didoain di situ. Pak Gembala pesan sama saya, "Kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, karena kamu ada di kandang harimau." Itu pesannya Pak Gembala. Akhirnya saya pulang, keluar dari gereja. Saya sampai di jalan lagi yang tadi anak saya narok. Nggak lama saya baru sampai di situ, anak saya datang. Nah, akhirnya udah, saya pulang ke rumah, saya udah tenang, saya dapat pertolongan, akan mau pulang lah istilahnya. Akhirnya pas hari yang dijanjikan saya mau pulang, tapi ibu saya nggak tahu, keluarga saya nggak tahu kalau saya punya rencana mau kabur. Pas hari mau dikabur itu, ibu saya udah pesan, "Besok kamu itu nyuci bekas, kan kalau di kampung itu jemur padi itu kan pakai terpal. Besok kamu nyuci terpal ya, itu terpal banyak sekali kamu cuci." "Iya Bu, siap." Saya jam 1 malam sudah bangun. Saya bangun, saya masak, pokoknya udah masak semuanya. Saya tinggal mau nyambel tapi nggak punya terasi. Nah, akhirnya saya bilang sama ibu saya, "Bu, semua masakan udah selesai, udah mateng. Kamu nyambel tapi nggak punya terasi." Akhirnya ibu, "Ya udah sana, kamu beli terasi." Nah, akhirnya saya di situ saya ngambil duit, saya beli terasi ke warung, tapi saya nggak beli terasi. Saya langsung pergi ke rumah teman saya yang tukang ojek. Saya minta anter ke daerah kota. Saya udah mau, itu saatnya saya kabur. Nah, tapi nggak segampang itu saya mau ke tempat ojek, karena banyak teman-teman di sana. Akhirnya saya lewat kebun. Kalau di kampung itu kan kebun banyak yang lengket-lengket. Kena baju lengket, karena saya lewatin kebun-kebun itu. Akhirnya saya sampai ke tukang ojek. Saya minta antar sama tukang ojek itu, tukang ojek teman sekolah SD, sampai sekarang masih ada. Nah, tapi teman sekolah itu cuma pesan, "Aku nggak ikut-ikut ya, jangan dilibatkan, aku nggak ikut-ikut." Karena tahu keluarga saya itu keluarga arogan, yang seneng apa-apa pukul, gitu. Saya bilang, enggak apa-apa. Nah, akhirnya saya sampailah ke kota, tapi saya nggak langsung ke tempat gereja GKJ, paling 50 meter. Saya langsung jalan ke gereja GKJ, saya dikasih uang 150.000. Nah, uang 150.000 ini saya dipesan sama Pak Gembala, "Kamu naik mobilnya jangan dari sini, karena di sini lama, kamu turun di depan perempatan, naik becak dulu, nanti di perempatan ada ke Purwokerto, nanti dari Purwokerto kamu naik bis." Saking saya buru-burunya, ya, saya langsung ke Purwokerto. Di Purwokerto itu, karena ya rasa takut, buru-buru, pokoknya cemas, pokoknya gelisah. Sampai di Purwokerto, harusnya kan saya naiknya ke Lebak Bulus. Nah,
Ternyata mobilnya itu bukan Lebak Bulus yang saya naikin. Itu mobilnya yang saya naikin itu mobil ke daerah Grogol. Aduh, saya bingung lagi. Saya mau minjem ini apa sih HP juga nggak bisa. Akhirnya sudah diem. Akhirnya saya turun di Jati Bening. Pas di Jati Bening saya tuh langsung naik ojek ke persekutuan. Nah, di persekutuan inilah saya langsung diantar ke Ciputat. Di daerah Ciputat ini saya ketemu dengan saudara-saudara seiman, kebanyakan orang Manado semua yang tolong saya. Di situ saya bertumbuh, diajak ke gereja, baca firman, pokoknya baca firman, bersekutu, itu terus. Sampai saya bisa puasa Ester. Nah, sampai puasa Ester, saya cuma minta Tuhan kembalikan pekerjaan saya. Pas sampai puasa Ester 1 minggu, saya dapat pekerjaan, saya jadi manajer resto di daerah Pluit. Itu langsung loh, saya dapat langsung jadi manajer. Padahal saya nggak tahu. Sementara kan saya dulu kan marketing, kerja di pabrik. Gak ada saya jurusan resto atau apalagi manajer, itu semua itu di luar. Tapi saya terima. Akhirnya saya di situ, terus saya bisa ngabarin teman-teman yang ada di daerah gereja saya. Akhirnya mereka pada ngunjungin saya, terus akhirnya saya banyak bimbingan dari teman-teman pelayanan, terutama keluarga-keluarga Manado, dari gereja sampai gereja itu bimbing saya sampai saya bisa kuliah di STT. Itu bukan saya, semua itu bantuan dari teman-teman. Disitulah saya menerima semuanya, saya terima semua proses Tuhan Yesus, saya ikutin apa maunya Tuhan Yesus, sampai detik ini saya ikutin proses Tuhan Yesus. Akhirnya saya jadi supir Grab, tapi karena saya nggak punya mobil, akhirnya saya pakai mobilnya punya Pak Pendeta Samadi selama 5 tahun. Pas udah selesai, mobilnya diminta. Akhirnya saya nganggur. Saya nggak punya mobil, saya terus pelayanan, terus saya nggak berhenti pelayanan. Saya nggak berhenti. Nah, itulah yang sampai saat ini saya tuh hanya pelayanan, nge-Grab, tapi yang paling sulit sekarang saya pelayanan dalam keluarga. Tapi saya yakin dan percaya di saat Tuhan selamatkan saya, pasti Tuhan selamatkan anak saya, Tuhan selamatkan keluarga saya, ibu saya, semuanya Tuhan selamatkan. Sekarang keluarga sudah menerima saya, apalagi kemarin saya diberkati, karena saya nggak punya mobil, saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tuh pelayanan itu perlu mobil, saya nge-Grab itu pakai mobil, pelayanan bawa semua orang itu pakai mobil, tapi saya nggak punya mobil. Terus saya terus berdoa, bahwa saya nggak mau tahu Tuhan, pokoknya saya perlu mobil itu. Tuhan baik sekali. Akhirnya puji Tuhan, saya dapat sekarang ada mobil, itu mobil dari Tuhan Yesus. Jadi saya sekarang cuma hidupnya hanya untuk Tuhan. Saya sudah nggak mau hidup duniawi lagi, karena mujizat Tuhan banyak yang terjadi. Sekarang yang saya rindukan, keluarga saya selamatkan, anak saya Tuhan selamatkan. Itu yang saya rindu saat ini. Jangan sampai semua saya diselamatkan, tapi semua keluarga diselamatkan. Tuhan itu baik. Di saat saya menerima mujizat-mujizat yang luar biasa, keluarga saya juga sampai terbengong-bengong. Kok itu bisa ya? Saya cuma bilang dari Tuhan Yesus. Semuanya dari Tuhan Yesus. Jadi itulah kesaksian bagaimana saya ikut Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa, perjalanan hidup yang begitu indah ketika mengikut Tuhan. Namun di balik keindahan ada tangisan dan air mata yang sangat-sangat menyayat hati, di mana perjalanan hidup ini yang sangat-sangat sukar untuk dijalani. Tapi menjadi pengikut Kristus harus ada harga yang kita bayar. Menjadi pengikut Kristus itu bukanlah suatu hal yang mudah. Menjadi pengikut Kristus harus dengan penuh penderitaan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengikut Kristus itu bukan pergi untuk senang-senang, bukan pergi untuk bahagia. Menjadi pengikut Kristus itu penuh dengan penderitaan. Lalu, apakah dengan penderitaan itu kita menyerah?
Itu kembali kepada diri kita, terutama kepada mereka-mereka ini yang latar belakangnya dari seberang dari agama Islam. Ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, tentunya akan lebih berat lagi masalah yang mereka hadapi, di mana persekusi akan lebih berat bagi mereka. Kebencian pasti akan datang dari lingkungan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka. Nah, itulah yang harus dialami, itulah yang dilalui oleh para murtadin-murtadin ini. Namun satu hal yang pasti, ketika mereka sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka di sanalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong mereka. Baik, itu saja pesan saya tuh teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya melalui kesaksian-kesaksian ini diberkati. Teman-teman juga share video-video seperti ini supaya banyak orang yang diberkati. Mungkin melalui media sosial teman-teman ada orang-orang yang mempunyai kerinduan, yang membutuhkan kisah-kisah inspirasi yang menyentuh hati mereka, dan melalui kisah-kisah kesaksian mereka para murtadin ini ada banyak orang yang dimenangkan, yang dibawa kepada Kristus. Oke, baik teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya sekian dari saya, dan doa dan harapan saya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.